Tasya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita bakal membahas tentang PPA karena belakangan banyak banget yang DM aku terkait PPA. Sorry banget, aku agak slow respon karena emang jujur DM-nya banyak banget dan aku berusaha sebisa mungkin untuk bisa balas chat kalian sesegeranya. Cuman emang takes time ya, jadi mohon bersabar. Tapi kalau kalian penasaran, keep on watching. Jangan lupa kasih aku like, comment, share, dan subscribe buat dukung channel ini karena subscribe itu gratis. Dan langsung aja ke videonya. Ini udah cerah jadi harus semangat ya. Jadi salah satu pertanyaan, aku pengen bahas satu pertanyaan yang lumayan sering aku dapet dari teman-teman. Jadi mungkin bisa dapat inspirasi dari nonton video ini, makanya make sure buat nonton video sampai habis. Oke, jadi beberapa teman suka nge-DM nanya kayak, Cijan, kalau misalnya aku pengen daftar, tapi misalnya nanti aku juga daftar PTN atau aku keterima PTN juga, tuh gimana ya? Boleh nggak ya aku lanjut dua-duanya? Atau nanti kalau aku cuma mau milih salah satu, pengen pilih PTN tuh gimana? Oke, before that, kalian tuh harus tahu kayak the reason behind kalian apply buat PPA atau PPBC atau PPBC bukan ya? Sama PPTI, atau the reason behind kalian apply si PTN itu. Jadi kayak kalian harus tahu nih, kalian apply yang A karena apa, apply yang B karena apa, terus nanti dibandingin kayak which one yang kalian lebih berat kemana, lebih condong kemana gitu ya. Nah, kalau dari aku sendiri, aku pengen kasih pertimbangan ke kalian. Ini dari sisi pandang aku yang udah alumni, tapi dan beberapa teman aku emang ada yang masuk PTN atau kedinasan, tapi akhirnya ada yang melepas PPA, ada yang melepas kedinasannya. Aku jujur nggak pernah daftar PTN karena dari sekolah aku dan dari keluarga aku bukan yang menjuruskan ke PTN, tapi dulu aku udah keterima juga untuk beasiswa di beberapa kampus yang kayak swasta ya, tapi yang base-nya buat di Jakarta gitu. Jadi menurut aku juga sebuah pertimbangan sih. Tapi hari ini akan kita bahas adalah PTN versus PPA. Kalau kalian pengen aku bahas swasta versus PPA, nanti kasih tahu aku di kolom komen, aku bikinin lagi videonya swasta beasiswa versus PPA beasiswa. Kalian harus tahu nih, ternyata kalau ke negeri positifnya pasti ya fleksibel. Waktunya kalian sendiri yang atur, SKS kalian sendiri yang atur, tapi kuliahnya juga kalian yang bayar sendiri kan. Dan jujur aja, masa muda kalian pasti jauh lebih colorful, jauh lebih enjoyable, karena kalian bisa benar-benar nikmatin yang namanya masa muda, nongkrong sama temen, kenalan sama antar jurusan, bahkan mungkin aktivitasnya bisa ikut UKM, bisa ikut BEM, Presma, dan lain-lain ya. Kalau dulu aku juga di kampus ada BEM, Presma, ada UKM, dan sempat ditawarin juga untuk ikut, cuman secara waktu memang gak memungkinkan. Jadi mereka bolehin aku buat ikut, waktu itu emang kebetulan karena ada kenal juga. Tapi secara waktu nggak bisa banget buat ikut-ikut kayak gitu, karena waktu di PPA sendiri tuh udah habis banyak. Maksudnya bahkan saat itu pekerjaan aku yang bisa menggaji aku dalam gaji aku kalau waktu itu kerja freelance, setengah hari aku kerja sama dengan uang saku PPA sebulan. Tapi itu aja aku nggak bisa lanjutin karena waktunya emang sepadet itu gitu loh. Jadi ya pasti kegiatan-kegiatan sama temen, UKM, dan berorganisasinya akan hilang ketika kamu ambil side PPA. Tapi setelah lulus ya kamu cari kerja sendiri nih kalau PTN, walaupun banyak banget kalau sekarang tuh kayak bursa kerja, rekrutmen, atau mungkin rekomendasi dari alumni gitu, tapi tetap aja kamu harus effort sendiri kan, kayak nyari kira-kira perusahaan mana ya yang mau terima gitu. Sedangkan kalau di PPA itu kuliahnya nggak usah bayar tentu, tapi SKS-nya udah dipadetin sama mereka. Dulu waktu aku itu dalam setahun tuh berapa sih, tiga setengah bulan ya, itu aku ngabisin sekitar 32-34 SKS. Meanwhile yang normal kayak dalam 6 bulan itu ngerjainnya cuma maksimal 24 SKS. Jadi kalian bisa bayangin perbandingan padatnya gimana ya. Dan itu udah sepaket dari tim PPA-nya, atau sekarang mungkin PPBC atau PPTI gitu ya. Jadi nggak bisa kamu kayak aduh 34 gue keberatan nih, angkat tangan. Nggak bisa guys, bener-bener segala perjadwalan, per SKS-an, mata kuliah segala macam udah dikasih paket. Jadi nggak bisa milih, nggak bisa nolak. Itu downside-nya. Sama ya pasti waktu kehilangan ya. Main sih main pasti ya, namanya kuliah kan ada temennya juga, tapi ya paling main sama teman sekelas, teman sekelompok yang sering belajar bareng, atau temen sekosan kalau sekarang mungkin ada dorm ya.
jelas pola mainnya, cara mainnya, tipe temennya juga pasti beda. Kalau di PTN pasti kalian punya temen lebih bervariasi, lebih banyak, bukan lebih seru sih, tapi lebih beragam lah dibandingin sama PPA yang mungkin lebih setipe gitu ya. Terus juga, tapi itu downside-nya ya. Tapi positive side-nya kalau tadi si PTN harus nyari kerja sendiri di bursa lowongan atau nunggu rekomendasi alumni kalau kamu berprestasi, kalau di PPA, PPTI, PPBC itu kalian nggak usah lagi nyari-nyari kerjaan gitu, karena mendapat kesempatan untuk mendapatkan offering atau tawaran dari perusahaan untuk penempatan kerja. Jadi emang ada downside-nya, ada plus side-nya. Kalau PTN mungkin kalian bisa santai-santai sampai lupa waktu, akhirnya ya 3,5-4 tahun normal, tapi mungkin kalau agak-agak lama 5 tahun gitu ya. Tapi kalau terlalu nikmat dan terlalu cinta kampus mungkin bisa sampai 6 tahun atau 7 tahun gitu, sampai bener-bener di titik darah terakhir nih baru dilulusin gitu. Tapi kalau di PPA kita nggak ada kayak gitu, kita bener-bener 2,5 tahun clear, harus lulus, harus selesai. Dan kalau nilai kalian ada yang gagal, berpengaruh, tergantung ya. Kalau nilainya di mata kuliah yang penting itu kalian DO, kalau gagalnya juga nurunin IPK juga DO, ada di batas minimumnya di 2,75, jadi itu perlu diperhatiin banget. Sedangkan kalau di PTN ya tanggung jawab sendiri, happy sendiri. Jadi kalau kamu dapat nilai IPK 4, ya udah puji Tuhan gitu. Tapi kalau kamu IPK 2,5, ya udah juga sih, nggak diapa-apain gitu. Yang penting tetap bayar aja gitu kan. Jadi itu downside sama positive side-nya. Jadi kalau kalian tanya ke aku, boleh nggak sih aku daftar dua-duanya? Boleh, kenapa enggak? Daftar namanya juga daftar. Kita juga nggak tahu nanti yang keterima yang mana, salah satu atau nggak keterima di dua-duanya, atau malah keterima dua-duanya, kita juga nggak tahu kan. Tapi make sure kalau kalian udah daftar PTN dan PPA, kalian juga harus tahu ketika kalian keterima di salah satunya, keterima di salah satunya atau di dua-duanya, kalian bakal milih yang mana nih. Jangan kalian udah keterima PTN, kalian keterima PPA, terus kalian bingung, aduh gue harus pilih yang mana ya, telat mikirnya gitu. Karena setahu aku kalau PTN kalian udah keterima dan kalian gak ngambil, kasihan juniornya, ada kelas kamu akan di blacklist dari undangan kalau nggak salah gitu ya. Dan kalau di PPA, kalau kalian udah keterima dan kalian nolak, itu juga kalian di blacklist. Ketika kalian udah lulus dan mau ngelamar kerja lagi, itu udah nggak bisa gitu. Jadi emang BCA menganut sistem one time only, dimana kalau kalian udah resign atau kalian udah keterima tapi mundur, itu kalian udah nggak bisa lagi kerja di situ. Itu setahu aku ya, tapi nggak tahu kalau sekarang apakah peraturannya udah berubah atau belum. Cuman maksudnya ya kalian benar-benar harus pikirin matang-matang gitu. Ini no play issue aja. Visi foya, misi foya, visi misi foya, no play bosku, bukannya kayak gitu ya, tapi maksudnya emang bener no play gitu loh. Jadi ya kalian harus pikirin matang-matang sih. Ada beberapa temen yang akhirnya mundur dari PPA, ada yang akhirnya mundur dari kedinasan, bahkan beberapa kedinasan yang kayak well known banget. Pertimbangannya beda-beda ya. Sebenarnya kalau kedinasan masih lebih berat pilihannya, karena kedinasan juga enak, lulus terus dapat penempatan segala macam juga. Tapi pastinya di balik itu kan juga ada pelajaran yang ketat dan segala macam ya. Jadi trade off. Tapi kalau aku boleh saran teman-teman, cari diri kamu tuh sebenarnya lebih condong kemana. Kalau kalian lebih suka yang freedom, lebih suka fleksibel, lebih suka main sama temen dan lain-lain, kayaknya aku saja sekalian untuk ambil di luar PPA, PPTI, PPBC. Kenapa? Karena ketika kalian emang cintanya di situ dan kalian malah maksain diri untuk masuk ke PPA, PPTI, PPBC, kalian akan ngerasa kayak hidupnya tuh benar-benar dikekang dengan erat gitu. Kalian jadi kayak nggak enjoy gitu. Dan lagi semuanya itu karena di PPA itu peraturannya ketat, diatur seatur-aturnya. Jadi kok kalian ngerasa kalian kayak, wah gue tipe freedom banget nih, milenial garis keras ya, nggak bisa kok diatur kayak gitu. Kayak mendingan kalian skip aja opportunity-nya, karena aku yakin rezeki udah ada yang ngatur, diatur Tuhan. Dan kalaupun kamu nggak ada rezekinya di BCA, kamu pasti punya rezeki di tempat lain yang jauh lebih besar mudah-mudahan gitu ya. Dan kalau kalian merasa kayak oke, gue tipe yang lurus, bisa diatur, bisa ngikutin apapun aturannya, mau seribet apapun gue pasti bisa ngikutinnya, dan emang butuh banget ini Pep, atau kayak gue butuh banget beasiswa men, kalau gue gak ada beasiswa gue gak kuliah gitu. Ada beberapa teman juga yang kayak gitu. Oke, go for it gitu, kejar apa yang emang jadi goal kamu, yang emang bisa bawa kamu jadi lebih baik gitu. Jadi
balik lagi PTN versus PPA atau PPTE atau PPBC, balik lagi ke kepribadian kamu masing-masing. Jadi selamat mengapply dua-duanya. Semoga yang lulus atau yang keterima atau yang dipilih adalah hal yang emang kalian suka dan emang kalian pilih. Jangan karena keterpaksaan, karena roadnya bukan sekadar 2,5 tahun atau 4 tahun atau 6-7 tahun, tapi roadnya itu permulaan. 2,5 tahun atau 3,5-4 tahun itu adalah permulaannya. Setelahnya gimana, roadnya masih akan berlanjut sampai kalian nanti berkarir gitu. Jadi jangan sampai salah start, karena mungkin salah start kalian bisa geser nanti startnya, tapi akan buang waktu. Kalian akan start all over again, yang kayak misalkan udah setengah jalan kalian harus tarik mundur lagi gitu. Mendingan ya udah dijalanin aja apa yang emang menurut kamu what's best for you. Hipniseo, semangat, pokoknya I'm always rooting for you guys. Aku selalu doain yang terbaik buat kalian. Semoga bisa sukses, bisa achieve mimpi-mimpinya, bisa kalau yang emang pengen PPA, PPTI, PPBC, semoga bisa satu alma mater. Dan enjoy being young, karena masa muda itu gak bisa diulang. Berteman sebanyak-banyaknya, jangan sampai salah ambil keputusan, apalagi terkait kuliah dan pertemanan gitu teman-teman. Jadi choose your future wisely. So segitu aja video dari aku hari ini. Share buat yang rencana nonton, dan good luck buat teman-teman semua yang lagi pemilihan untuk pendidikan dan yang lagi pendidikan, semoga lancar. Dan kalau kalian pengen request video lainnya, taruh aja di kolom komen karena aku pasti bikin video buat kalian. So see you on another video. Ciao ciao.